Halo semuanya, selamat pagi. Saya Dharma dan di samping saya adik saya bernama Allen. Pada video kali ini kami akan menampilkan praktik bimbingan dan konseling individual yang dilakukan di lingkungan sekolah menengah atas. Konseling ini bertujuan untuk membantu seorang siswa dalam memahami dan mengatasi permasalahan pribadi, akademik, dan sosial yang sedang ia alami. Kasus yang diangkat dalam video kami ini adalah kecanduan bermain game dan penggunaan handphone yang secara berlebihan yang berdampak pada menurunnya fokus belajar, prestasi akademik, serta hubungan sosial dengan teman dan juga orang tua. Konseling yang dilakukan secara individual dengan pendekatan yang humanis, empatik, dan berorientasi pada pengembangan kesadaran diri serta perubahan perilaku secara bertahap. Dalam video ini akan diperankan oleh saya pribadi sebagai konselor dan adik Allen di samping saya akan berperan sebagai konseli yang merupakan siswa sekolah menengah atas atau SMA, siswa SMA. Seluruh percakapan yang ditampilkan dalam video ini bersifat simulasi pembelajaran dibuat untuk keperluan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling, serta bukan untuk menghakimi atau memberi label negatif kepada peserta didik. Melalui video ini diharapkan penonton dapat memahami proses konseling individual mulai dari pembentukan hubungan, eksplorasi masalah, pemahaman emosi, hingga perencanaan perubahan yang realistis dan bermakna bagi peserta didik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Allen. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, Pak. Selamat pagi, Allen. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini, Allen? Baik, Pak. Oke. Gimana dengan Bapak? Kalau Bapak hari ini juga kabarnya baik dan sehat walafiat. Pertama, Bapak mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau datang ke ruangan BK ini. Di sini, Allen, kau bebas bercerita dan tidak ada hukuman di sini, Allen. Dan juga di sini Bapak mau menegaskan bahwa pembicaraan kita hari ini bersifat rahasia dan Bapak siap menjaga itu. Iya, Pak. Allen, menurut kamu apa alasan paling utama kamu dipanggil untuk datang ke ruangan BK ini? Akhir-akhir ini nilai saya kurang, Pak, dan saya kurang fokus di kelas. Karena nilai kamu akhir-akhir ini turun dan kamu kelihatan kurang fokus di kelas. Iya, Pak. Dari sudut pandang kamu sendiri, Allen, apa yang sedang terjadi dalam hidup kamu akhir-akhir ini? Saya sering main game di HP dan kalau saya main game, saya kelamaan di situ. Kamu sering main game di HP dan karena sering main game, kamu susah berhenti. Iya, Pak. Baik, Allen, bisakah kamu ceritakan kapan kebiasaan ini mulai muncul? Dari 6 bulan yang lalu, Pak. Awalnya sebentar, lama-lama dari kecanduan. Awalnya maunya sebentar, tapi Iya, lama-lama dari kecanduan. Oke. Baik, Allen, dari kecanduan ini, dari main game ini, dalam sehari kamu bisa main sampai berapa jam? 4 sampai 6 jam. Oh, 4 sampai 6 jam. Kalau libur bisa sampai 1 hari. Kalau libur biasa Iya. sekali. Saat bermain game, Allen, bagaimana perasaan kamu? Senang, Pak. Rasanya semua masalah itu terlupakan. Jadi menurut kamu dengan bermain game kamu merasa lebih nyaman? Iya, Pak. Karena belajar dan ngobrol itu tidak penting. Oh, kamu belajar dan ngobrol tidak penting. Iya, Pak. Kamu merasa lebih nyaman kalau main game saja. Iya, Pak. Baik, Allen. Dari kebiasaan ini, bagaimana pengaruhnya terhadap belajar kamu? Ngantuk di kelas.
Kamu jadi ngantuk di kelas. Iya Pak. Dan juga telat ngumpul tugas. Telat tugas juga. Telat kecapean begitu. Iya Pak. Dan juga sering terlambat gitu Pak. Sering terlambat datang sekolah juga. Iya. Aduh. Baik Alen, apakah dari kamu sendiri pernah mencoba belajar tapi kamu tetap tergoda dengan HP? Nah, kalau itu Pak sering. Sering juga Iya ya? Pak. Niatnya mau buka sebentar tapi karena kecanduan tadi Pak, makanya lama-lama gitu. Ini aja Iya. mau buka, maunya buka sebentar deh, Iya. tapi lama-lamanya tagihan juga. Ketagihan. Kamu jadi kecanduan. Iya. Baik, Alen. Sekarang Alen, bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman kamu kelas, teman-teman main kamu? Nah, kalau saya Pak, saya jarang sekali ya berkumpul dengan mereka sekarang. Karena berkumpul Iya. dengan mereka. Kalau sekarang itu saya sering sendirian. Kamu lebih menyempatkan waktu untuk sendiri. Ya, Tidak main dengan mereka. jarang sekali. Jarang sekali main dengan mereka. Dari kamu sendiri, apakah kamu merasa kehilangan sesuatu di hidup karena tidak bergabung dengan teman-teman, tidak bermain dengan mereka, atau bagaimana? Rasanya sepi sekali. Kamu sampai merasa kesepian juga, Iya, kamu tidak bermain dengan mereka, Iya, karena jarang bergabung. Gitu. tidak bergabung dengan mereka, Iya. kamu akhirnya merasa sepi. Iya Pak. Kalau itu tadi Aren, dengan teman-teman kamu menjadi jarang bergabung dengan mereka, jarang bergaul dengan mereka, dan kamu menyempatkan waktu untuk sendiri dan bermain game. Kalau di rumah, bagaimana dengan orang tua? Begitu juga di rumah Pak, saya jarang ngobrol juga dengan orang tua. Kadang mereka marah karena saya selalu main HP di rumah. Jadi mereka marah juga karena kamu sering main HP, dan Iya, di rumah juga kamu sering main HP. ya sering sekali Pak. Sering juga. Ketika bapak mama marah gitu, bagaimana tanggapan kamu? Apa kamu? Nah, biasanya Pak, kalau mereka marah itu saya masuk kamar saja dan saya tidak menghiraukan apa yang mereka omong begitu Pak. Dan saya melanjutkan main HP terus gitu. Kamu tidak mengenal mereka, jika dimarahi ya kamu masuk kamar dan main Lanjut, HP, iya, lanjut main game. Lanjut. Baik Alen, saat kamu sendirian dan bermain game, apa yang sebenarnya kamu cari? Kalau itu sih saya mencari ketenangan Nah, dan tidak mau ditekan, tidak mau ditekan, dari suruh-suruh. tidak mau disini juga. Jadi dari kamu sendiri ada rasa tertekan. Iya Pak. Dan tidak mau gagal. Dan tidak mau dimarahi. Dan kamu tertekan tadi, tapi kamu juga merasa bahwa tidak mau gagal dan takut dimarahi juga. Iya Pak. Oke, baik Alen, terima kasih karena kamu sudah jujur untuk menceritakan masalah kamu, dan Bapak melihat bahwa banyak siswa di luar sana juga yang merasakan hal sama seperti kamu, tapi tidak semua berani mengungkapkannya sama seperti yang kamu lakukan pada hari ini. Benar Pak. Sebenarnya saya sudah menceritakannya sejak beberapa hari yang lalu, tapi saya takut. Tapi sekarang saya sudah berani menceritakannya tentang masalah saya. Jadi kamu sudah punya niat sejak beberapa hari yang lalu, tapi kamu malu dan takut, dan sekarang Bapak sendiri senang karena kamu berani untuk menceritakan masalah kamu. Ya Pak. Baik, Alen, menurut kamu apakah game benar-benar menyelesaikan masalah kamu? Tidak Pak. Karena selesai bermain, masalahnya tetap ada Pak. Kamu ya tidak, dan ternyata setelah kamu bermain game, masalah kamu tetap ada. Iya Pak. Baik, aku melihat bahwa kamu menadari hal itu, dan itu sangat penting. Ya Pak.
Kalau kamu sendiri Alen, apa kamu membayangkan dirimu 5 tahun ke depan? Dan dari situ kamu sebenarnya ingin jadi seperti apa Alen? Atau simpelnya cita-cita kamu untuk ya? Saya ingin menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua saya atau keluarga saya. Jadi kamu punya cita-cita jadi orang sukses begitu dan membanggakan kedua orang tua dan juga keluarga kamu. Iya Pak. Baik, dari kebiasaan yang kamu sudah lakukan tadi Alen, dari main game tadi, dan kamu tidak bisa memanajemen waktu kamu, apakah menurut kamu kebiasaan itu mendekatkan kamu atau justru menjauhkan kamu dari tujuan kamu tadi? Itu menjauhkan saya. Kamu merasa itu menjauhkan kamu? Ya. Oke, sekarang Alen, mari kita buat langkah kecil. Bukan perubahan besar, tetapi kita mulai dari hal-hal kecil. Apa satu kebiasaan yang bisa kamu mulai minggu ini, Alen? Mengurangi waktu bermain. Oke, mengurangi waktu bermain game kamu. Ya. Menurut kamu berapa jam realistisnya kamu bermain game? Kalau suatu hari Pak, 1 jam atau setengah jam. Oke, suatu hari 1 jam atau setengah jam? Setengah jam. Oke. Ya, Pak. Menurut kamu kapan waktu yang tepat kamu bermain game? Sesudah belajar dan sesudah mengerjakan tugas atau saat sudah membantu orang tua. Oke, baik. Jadi Bapak sudah mendengarkan komitmen kamu bahwa kamu akan mengurangi waktu main game kamu dalam sehari. Dan juga kau bilang tadi bahwa dalam sehari kamu akan bermain game hanya 1 jam atau setengah jam. Dan juga dilakukannya setelah kamu menyelesaikan tugas dan juga belajar dan setelah selesai membantu kedua orang tua. Baik Alen, selain itu, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak merasa setia? Saya mau mencoba lagi untuk mengobrol lagi dengan orang tua saya dan teman supaya kecanduan dalam bermain game saya itu hilang. Kamu membuat komitmen lagi, kamu mencoba mengobrol lagi dengan orang tua, dengan teman-teman kamu agar kecanduan bermain game kamu tidak terulang lagi. Menurut Bapak itu sangat penting dan sangat baik untuk progres masa depan kamu ke depannya, dan juga dalam hal ini dalam belajar itu bisa meningkatkan motivasi belajar kamu dan itu akan berdampak baik pada nilai kamu yang sebelumnya anjlok atau turun, dan itu bisa kamu perbaiki. Intinya kamu konsisten dengan apa yang kamu sudah buat tadi atau komitmen yang kamu telah berikan tadi. Baik Alen, perubahan itu proses Alen. Tidak apa-apa kalau kamu pelan-pelan, intinya kamu konsisten dengan komitmen yang telah kamu buat tadi. Baik Pak, saya berusaha sekarang. Bapak sendiri bangga karena kamu mau datang dan mau jujur dan juga mau berubah dengan komitmen yang telah kamu buat tadi. Intinya Bapak berharap bahwa kamu harus konsisten dengan komitmen yang telah kamu buat. Baik Alen, kita akan bertemu minggu depan ya. Terima kasih Pak, karena saya sudah merasa lega sekarang. Ya, kamu sekarang sudah merasa lega. Bapak Ya, Pak. senang dengan itu. Kamu harus ingat Alen bahwa kamu tidak sendirian. Bapak dan sekolah selalu ada dan selalu siap untuk mendukung kamu Alen. Bapak mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau datang ke ruang BK ini dan menceritakan masalah. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih Pak, saya kembali ke ruangan kelas. Oke baik, silakan hadapi ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke.